Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lanjutan dari pembahasan extra page ending Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi banyak yang bertanya dan memberi komentar pada video kemarin, yang isinya begini. Emang keturunan Mikasa alias Ackerman bisa berubah menjadi Titan Min? Kan bukan Eldia? Ya, kurang lebih seperti itulah bentuk pertanyaannya. Yang pertama terlintas di kepala saya ketika ada yang bertanya begini, saya malah bingung dan garuk-garuk kepala. Kok bisa ya? Ada yang nanya gini. Oh, mungkin saya bisa tebak alasannya. Di chapter 138 ketika si cacing besar Alaska alias Hallucigenia ini mengeluarkan uap dari dalam tubuhnya. Semuanya berubah menjadi Titan kecuali orang Marley dan Ackerman. Yang saat itu adalah Mikasa dan Levi. Sehingga orang-orang langsung menyimpulkan bahwa Ackerman tidak bisa menjadi Titan. Ya, jawabannya memang benar. Walaupun ayah Levi adalah orang Eldia dan ibu Mikasa berdarah Asia, saat itu ia tetap masuk dalam ikatan darah Eldia. Karena satu alasan, yaitu Levi dan Mikasa masuk ke dalam dunia Path, yang dimana dunia ini hanya bisa dimasuki oleh para keturunan Ymir atau Eldia. Tapi kok tetap tidak bisa berubah menjadi Titan? Dan inilah yang menjadi pertanyaan juga di pembahasan sebelumnya. Jika benar begitu, bagaimana bisa keturunan Mikasa alias Ackerman bisa jadi Titan? Nah, sebenarnya jawabannya sangat super simple dan sederhana. Kalau kalian perhatikan pembahasan sebelumnya dan mengetahui inti dari chapter 122, maka jawabannya mudah saja. Jadi kami akan jelaskan secara sederhana. Keturunan Mikasa yang belum dikonfirmasi namanya siapa? Ya, anggap saja diberi nama Eren Ackerman. Karena sebelumnya ada dua Eren, yaitu Eren Kruger dan Eren Yeager. Ya, anggap saja namanya Eren Ackerman. Nah, si Eren ini bisa kok jadi Titan, tapi kasusnya beda dengan yang ada di chapter 138. Lebih tepatnya, ini mengulang sejarah Ymir yang ada di chapter 122. Singkatnya begini, Ymir sebelum masuk ke dalam pohon tersebut, ingat sebelum masuk tidak ada yang namanya Titan, belum ada yang namanya 9 Titan dan darah kerajaan, belum ada sama sekali. Nah, setelah ia masuk, ia terjatuh ke kolam air dan si parasit ini menyatu di punggungnya dan berubahlah ia menjadi Titan. Dan sudah kami jelaskan entah di video yang mana. Yang jelas disinilah awal mula dikenal sebagai keturunan Ymir alias hanya keturunan Ymir sajalah yang bisa berubah menjadi Titan. Lalu Eldia nggak bisa dong? Yes, memang nggak bisa. Hanya keturunan Ymir saja yaitu Maria, Rose, dan Sina. Tapi kenapa di era sekarang disebut sebagai Eldia dan dikatakan bisa berubah menjadi Titan? Ya, karena suami Ymir adalah keturunan Eldia yang bernama Fritz. Makanya selama 2000 tahun berkembang biak, mereka lebih akrab dipanggil Eldia, ras yang bisa berubah menjadi Titan, karena dulunya mereka adalah musuh bebuyutan Marley. Lalu apakah masih ada keturunan Eldia murni hingga sekarang? Ya, jawabannya entahlah. Selama 2000 tahun saya tidak tahu mereka masih ada atau tidak. Yang jelas, sekarang ras Eldia rata-rata bisa menjadi Titan alias mempunyai darah Ymir. Oke, stop di sini. Jadi penjelasannya adalah, andai saja waktu itu bukan Ymir, anggap saja Marley. Maka ketika orang Marley ini dimasuki parasit di punggungnya, ialah yang akan menjadi Titan pertama. Dan hanya keturunannya lah yang bisa menjadi Titan. Ingat, hanya keturunan Marley saja yang bisa menjadi Titan. Begitu juga jika karakternya kita ganti, Asia atau bahkan Ackerman. Karena mereka masuk ke dalam pohon dan parasit itu menempel, maka hanya keturunan mereka sajalah yang bisa menjadi Titan atau mewarisi kekuatan Titan. Nah, jadi paham kan? Jadi si Eren Ackerman ini alias keturunannya Mikasa bisa menjadi Titan walaupun ia keturunan Ackerman. Kenapa? Karena kasusnya adalah ia menjadi pewaris dari cacing atau parasit atau yang disebut Hallucigenia ini. Ingat, parasit ini cuma ada satu di dunia alias origin. Pertama kali ditemukan oleh Ymir. Dan sekarang ditemukan lagi di makam Eren yang entah apakah dia adalah parasit yang sama atau tidak. Yang jelas bentuknya harusnya sama.
Jadi orang kedua yang mewarisinya setelah ribuan tahun lamanya, yaitu Ymir, adalah keturunan Mikasa. Ingat, dan saya perjelas lagi, ini bukan mewarisi kekuatan dari ke-9 Titan, seperti memakan cairan tulang belakang mereka, bukan. Bahkan sebelum kekuatan Titan terbagi menjadi 9, parasit ini adalah Origin yang telah bergabung kepada Ymir dan sekarang adalah giliran keturunan Mikasa. Yang artinya keturunan Mikasa akan mewarisi parasit Origin ini ke dalam tubuhnya, bukan mewarisi ke-9 Titan, tapi kekuatan awal dari Titan itu sendiri. Nah, sekarang sudah jelaskan kenapa keturunan Mikasa ini bisa menjadi pewaris Titan walaupun ia keturunan Akerman. Ya, karena yang akan ia warisi bukanlah 9 Titan, tapi awal mula kekuatan Titan itu ada. Dan syarat dari darah keturunan itu tidak berlaku. Siapapun bisa menjadi pemilik kekuatan Titan pertama. Makanya kemarin kami katakan setelah Ymir, keturunan Mikasa akan menjadi generasi kedua yang akan mewarisi kekuatan Titan pendiri atau Origin. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan. Apakah bisa keturunan Mikasa ini mengubah masa lalu? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Saya katakan tidak. Setelah menonton film Tenet, saya punya pemikiran yang lebih jelas lagi soal masa lalu, masa depan, dan time travel. Nah, bagi kalian yang belum nonton ataupun nggak mau nonton, tenang, saya akan kasih screenshotnya saja dan ini merupakan kata favorit saya. Yang terjadi tetap terjadi, biasa yang disebut sebagai takdir ataupun kenyataan. Nah, sebenarnya saya cukup senang hal yang sulit saya ungkapkan pada ending Attack on Titan kemarin itu ternyata soal ini. Coba nonton pembahasan paradoks dan pembahasan endingnya. Di sana saya mengatakan tentang takdir dan alasan kenapa Eren tetap membunuh ibunya. Jadi semuanya semakin jelas. Yang terjadi tetap terjadi. Walaupun Eren memiliki kekuatan, tapi ia tetap tak bisa mengubah ending dari kematian ibunya. Kenapa? Karena ia sudah berjalan di atas takdir, yang kemungkinan takdir ini adalah milik Ymir agar ia tersenyum. Sama halnya ketika Eren balik ke masa lalu hanya untuk membiarkan ayahnya tetap membantai keluarga Reis. Padahal seharusnya ia bisa menghentikan hal itu. Ya, inilah yang namanya paradoks. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, saya yakin 100% keturunan Mikasa setelah mendapatkan kekuatan Titan, ia tak akan bisa mengubah masa lalu. Mungkin contohnya, apakah bocah ini bisa menghentikan kematian Ymir pada kejadian 2000 tahun lalu? Jawabannya tidak, itu cuma khayalan saja. Apakah bocah ini bisa menghentikan Ymir melepaskan babi? Jawabannya tetap tidak, karena jika keturunan Mikasa atau bocah ini melakukan hal tersebut atau bisa mengubah masa lalu, ia akan masuk dalam situasi yang disebut sebagai Grandfather Paradox, yang dimana ia kembali ke masa lalu menghentikan Ymir melepaskan babi. Artinya Ymir tidak akan pernah menikah dengan raja, dan 2000 tahun dari sekarang, ia pun juga tak akan pernah terlahir. Ya, itulah paradoks. Jadi jangan terlalu berharap bocah ini tidak akan pernah mengubah apapun. Mungkin kalian pikir ia akan menghentikan kematian Eren, dan tiba-tiba Eren bisa hidup bahagia. Tidak, jawabannya tidak. Eren tetap mati, dan kalaupun bisa Eren berhasil hidup, itu masuk dalam Grandfather Paradox lagi. Bagaimana bisa bocah ini terlahir jika Mikasa menikah dengan Eren? Nah kan? Tapi ada satu hal yang bisa membuat kalian punya harapan. Walaupun kekuatan Titan tak bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa mengirim ingatan mereka ke masa lalu, alias menjelajahi waktu di dunia Path. Eren pernah melakukannya. Ia pernah melihat ayahnya saat ia masih kecil di chapter 1 dan itu terhubung di chapter 121. Lalu Grisha pernah mendapatkan ingatan dari masa depan, yaitu melihat rencana keji Eren yang berhasil dan rencana Sege yang gagal, dan itu memang terbukti. Nah, jadi peran bocah ini jikapun ia sudah melakukan time travel, mungkin ada hubungannya dengan Eren Kruger yang sudah kami bahas sebelumnya, bahwa dialah yang menyuruh Grisha untuk menyelamatkan Mikasa dan Armin, yang sebenarnya menyelamatkan leluhurnya yaitu Mikasa.
Karena di masa sekarang atau di masa depan nanti, kesalahan yang sama akan terulang lagi. Dan paradis hancur lebur. Tidak ada yang namanya kedamaian. Maka dari itu, ia mencoba memperingati pendahulunya agar bisa menyelamatkan paradis. Tapi ya, gagal karena Titan pendiri pertama, alias Ymir Fritz. Urusannya di dunia nyata belum selesai walaupun ia sudah mati. Makanya Eren gagal. Dan menurut kami bocah ini bisa menjadi harapan karena dialah Titan pendiri terbaru dan tak terikat oleh apapun. Ya, semoga saja begitu ke depannya. Entah apakah ada Rumbling Part 2 seperti menciptakan 10 juta Titan lagi untuk melindungi paradis atau menghancurkan dunia. Kita nantikan saja ke depannya bagaimana. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.